Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, gimana kabar kalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada video kali ini kita akan kembali belajar mengenai hukum perizinan dalam channel Belajar Hukum bersama saya Ahmad Raihan. Insya Allah pada video kali ini kita akan membahas beberapa materi terkait dengan hukum perizinan, yaitu lebih tepatnya mengenai retribusi dan juga retribusi daerah. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa materi, diantaranya adalah pengertian dari retribusi itu sendiri, lalu juga ada unsur-unsur dari retribusi, kemudian ada pembagian retribusi, kemudian ada jenis-jenis retribusi, dan yang terakhir ada subjek retribusi daerah. Oke teman-teman semua, tanpa berlama-lama lagi silahkan disaksikan video ini dari awal hingga akhir, sehingga bisa memperkaya keilmuan teman-teman semua terkait dengan hukum perizinan. Baiklah teman-teman semua, kita masuk ke dalam materi pertama, yaitu pengertian dari retribusi. Nah, kalau misalkan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwasanya retribusi itu adalah pungutan yang dipungut oleh pemerintah sebagai balas jasa dari fasilitas yang telah digunakan oleh warga negara ataupun masyarakat. Jadi bisa dilihat di sini dari pengertian KBBI tersebut bahwasanya memang retribusi ini adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah karena ada warga masyarakat yang menggunakan fasilitasnya, ya, sehingga nanti dengan adanya retribusi ini bisa diputar kembali untuk kesejahteraan rakyatnya. Terus kemudian di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang retribusi, tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pada pasal 1 angka 64 disebutkan bahwasanya pengertian retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi ataupun badan. Nah, kalau di dalam pasal 1 ini, pasal 1 angka 64 ya, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ini bisa kita lihat bahwasanya ini adalah sebuah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, yang mana dalam hal ini dikarenakan adanya penggunaan fasilitas oleh perorangan ataupun badan, ataupun pemberian izin khusus tertentu dari pemerintah daerah kepada perorangan ataupun badan, sehingga perlu diadakan namanya retribusi untuk sebagai balas jasa dari pemberian izin ataupun penggunaan fasilitas tersebut. Kemudian masuk ke dalam materi selanjutnya, yaitu terkait dengan unsur-unsur dari sebuah retribusi. Nah, di sini ada 5 unsur umum terkait retribusi. Yang pertama, pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang atau peraturan perundang-undangan. Jadi harus ada dasar hukumnya, legalitasnya. Yang kedua, pungutannya dapat dipaksakan. Ya, kalau misalkan memang sudah digunakan fasilitasnya, maka pungutan tersebut harus dibayarkan oleh warga negara ataupun masyarakat, sehingga tidak ada ketimpangan atau pilih-pilih yang mana yang membayar yang mana tidak. Tetapi selama mereka menggunakan fasilitasnya, maka pungutannya dapat dipaksakan. Yang ketiga, pungutannya dilakukan oleh negara. Nah, negara di sini dalam artian adalah pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah. Jadi kalau misalkan selain dua hal itu, maka tidak diperbolehkan ya. Seperti misalkan ada badan non negara, misalkan badan yang swasta tiba-tiba memberikan pungutan retribusi. Nah, ini tidak dibolehkan. Yang keempat, digunakan sebagai pengeluaran masyarakat umum. Dan yang kelima, imbalan atau prestasi dapat dirasakan secara langsung oleh pembayar retribusi. Jadi ketika mereka membayarkan retribusinya, maka mereka bisa merasakan langsung fasilitas yang dibayarkan retribusinya, atau langsung mendapatkan perizinan yang dibayarkan retribusinya. Demikian untuk unsur-unsur dari sebuah retribusi. Baiklah teman-teman semua, masuk ke materi selanjutnya, yaitu pembagian dari retribusi. Nah, ini ada di Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, tepatnya di pasal 108. Mungkin nanti teman-teman bisa juga
untuk melihat langsung dari undang-undang tersebut. Retribusi ini dibagi menjadi 3. Ada retribusi jasa umum, ada retribusi jasa usaha, dan juga ada retribusi perizinan tertentu. Nah, ini kita akan bahas satu persatu. Yang pertama, retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum, serta dapat dinikmati oleh orang pribadi ataupun badan. Sementara yang kedua adalah retribusi jasa usaha, adalah pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi A. Pelayanan dengan menggunakan atau memanfaatkan kekayaan daerah yang belum dimanfaatkan secara optimal, dan B. Pelayanan oleh pemerintah daerah sepanjang belum disediakan secara memadai oleh pihak swasta. Ya, jadi kalau misalkan dilihat di sini perbedaannya dari retribusi jasa umum dan juga retribusi jasa usaha. Kalau misalkan retribusi jasa umum itu lebih ke arah kegiatan ataupun fasilitas umum ya, yang memang dirasakan oleh warga negara. Sementara retribusi jasa usaha adalah fasilitas ataupun perizinan yang diberikan kepada perorangan ataupun badan yang mana mereka ini berkeinginan untuk memulai sebuah usaha, atau ada sebuah prinsip namanya prinsip komersial ya, atau dijual belikan. Kemudian yang ketiga, retribusi perizinan tertentu, yaitu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungannya. Nah, kalau misalnya kita sebagai pembelajar di hukum perizinan, maka kita bakalan lebih banyak ngobrolin tentang retribusi di dalam perizinan tertentu ini. Tetapi kita juga tidak ada salahnya untuk mengetahui 3 retribusi lainnya, yaitu retribusi jasa umum, jasa usaha, dan juga perizinan tertentu. Baiklah teman-teman semua, masuk ke materi selanjutnya, yaitu jenis-jenis retribusi. Nah, tadi seperti kita pelajari, dari pembagian retribusi ada retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan juga retribusi perizinan tertentu. Nah, di sini kita akan membahas terkait jenis-jenisnya. Yang pertama dari retribusi jasa umum ada retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akta catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan juga pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar, retribusi pengujian kendaraan bermotor, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran, retribusi penggantian biaya cetak peta, retribusi penyediaan dan atau penyedotan kakus, retribusi pengelolaan limbah cair, retribusi pelayanan tera atau tera ulang, retribusi pelayanan pendidikan, dan terakhir ada retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Itu semua adalah jenis-jenis dari retribusi yang jasa umum, yang mana memang dampaknya itu dirasakan secara umum melalui fasilitas yang ada oleh masyarakat. Yang kedua, yaitu ada retribusi jasa usaha. Nah, ini meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan atau pesanggrahan atau villa. Lalu ada retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan ke pelabuhan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan juga retribusi penjualan produksi usaha daerah. Nah, itu tadi adalah retribusi dari jasa usaha yang memang ditujukan kepada warga atau negara yang memiliki sifat komersil atau nantinya bakal digunakan untuk mencari uang ya oleh warga negara masyarakat, sehingga perlu dilakukan pungutan retribusi yang sesuai dengannya, yaitu retribusi jasa usaha. Yang ketiga ada retribusi perizinan tertentu. Ini meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin gangguan, retribusi izin trayek, dan juga retribusi izin usaha perikanan. Nah, teman-teman sekalian, selain retribusi di atas, yang mana 3 retribusi tadi itu jenis-jenisnya sudah dicantumkan di dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 terkait dengan pajak daerah dan juga retribusi daerah. Kemudian bagaimana kalau misalkan ada hal lain di luar dari
jenis-jenis retribusi tersebut. Nah, di sini di undang-undangnya juga dicantumkan ada beberapa kriteria dari jenis retribusi lainnya yang tidak tertuliskan di situ, karena memang ketika sepanjang perjalanan zaman ya, perubahan zaman pasti ada retribusi lainnya. Nah, di sini dituliskan beberapa kriterianya. Pertama, dari retribusi jasa umum itu ada 7 kriteria. Yang pertama adalah bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa usaha atau retribusi perizinan tertentu. Yang kedua, jasa yang bersangkutan merupakan kewenangan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Yang ketiga, jasa tersebut memberikan manfaat khusus bagi orang pribadi atau badan yang diharuskan membayar retribusi, di samping untuk melayani kepentingan dan kemanfaatan umum. Yang keempat, jasa tersebut hanya diberikan kepada orang pribadi atau badan yang membayar retribusi dengan memberikan keringanan bagi masyarakat yang tidak mampu. Yang kelima, retribusi tidak bertentangan dengan kebijakan nasional mengenai penyelenggaraannya. Yang keenam, retribusi dapat dipungut secara efektif dan efisien, serta merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang potensial. Dan yang ketujuh, pemungutan retribusi memungkinkan penyediaan jasa tersebut dengan tingkat dan atau kualitas pelayanan yang lebih baik. Nah, itu tadi ada 7 kriteria lainnya ketika ada beberapa retribusi yang tidak disebutkan di dalam jenis-jenis retribusi yang awal tadi. Kemudian dari retribusi jasa usaha ada 2. Yang pertama, retribusi jasa usaha itu bersifat bukan pajak dan bersifat bukan retribusi jasa umum atau retribusi perizinan tertentu. Dan yang kedua, jasa yang bersangkutan adalah jasa yang bersifat komersial yang seyogianya disediakan oleh sektor swasta, tetapi belum memadai atau terdapatnya harta yang dimiliki atau dikuasai daerah yang belum dimanfaatkan secara penuh oleh pemerintah daerah. Nah, itu tadi 2 kriteria kalau misalnya ada retribusi selain dari jenis-jenis retribusi yang ada di jasa usaha. Dan yang ketiga, terkait retribusi perizinan tertentu, ini ada 3 kriteria. Pertama, perizinan tersebut termasuk kewenangan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dalam rangka asas desentralisasi. Jadi bukan asas dekonsentrasi dan juga asas tugas pembantuan, tetapi adalah asasnya adalah asas desentralisasi, yang berarti memang kewenangan dari pemerintah daerah untuk mengaturnya. Yang kedua, perizinan tersebut benar-benar diperlukan guna melindungi kepentingan umum. Dan yang ketiga, biaya yang menjadi beban daerah dalam perkembangan izin tersebut dan biaya untuk menanggulangi dampak negatif dari pemberian izin tersebut cukup besar sehingga layak dibiayai dari retribusi perizinan. Nah, itu tadi merupakan kriteria-kriteria dari jenis retribusi lainnya yang berkaitan dengan retribusi perizinan tertentu. Baiklah teman-teman semua, selanjutnya kita akan mempelajari mengenai subjek dari retribusi daerah. Yang pertama, subjek retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan. Nah, subjek retribusi jasa umum ini dapat merupakan wajib retribusi jasa umum. Berarti bagi pemakainya adalah wajib ya. Wajib dikenakan retribusi bagi pemakai fasilitas tersebut. Yang kedua, ada subjek retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa usaha. Ya, berarti dikenakan wajibnya kepada orang-orang yang menggunakan fasilitas yang digunakan untuk komersial itu ya. Yang ketiga, subjek retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah. Subjek ini dapat merupakan wajib retribusi jasa perizinan tertentu. Nah, itu juga sama berarti ya. Yang wajib adalah orang-orang yang mendapatkan perizinan tertentu dari pemerintah daerah sehingga dikenakan retribusi dari pemerintah daerah. Nah, itu tadi 3 subjek retribusi daerah. Baiklah teman-teman semua, alhamdulillah sudah kita pelajari bersama pada pagi hari ini terkait beberapa hal, yaitu ada pengertian retribusi, unsur-unsur retribusi, pembagian retribusi, jenis-jenis retribusi, dan juga subjek retribusi daerah. Mudah-mudahan video kali ini bisa menambah pengetahuan teman-teman, menambah keilmuan teman-teman terkait dengan hukum perizinan, lebih tepatnya di dalam retribusi dan retribusi daerah. Oke, cukup sekian mungkin untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan juga
Kalau misalkan ada salah-salah kata maupun salah-salah dalam penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.